Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Salam. Karena visi kita secara lokal PPD Pemulihan, gereja yang membawa kerajaan Allah di muka bumi ya, dan di dalamnya kita disempurnakan terus menjadi seperti Yesus. Maka kita sudah belajar sepanjang Januari ini tentang bagaimana bertumbuh berbuah, dan itu berhubungan dengan hidup dalam pola kerajaan Allah. Kita sudah banyak belajar tahun 2021, dan Allah dan kebenarannya itu sebenarnya kita sedang mencari dan menemukan sampai menemukan kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, kuasa kekuatan Allah. Berarti kalau kita kalau memiliki kerajaan Allah atau hidup dalam kerajaan Allah, berarti kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam sukacita dan sejahtera oleh Roh Kudus, hidup dalam kuasa kekuatan Allah. Maka Yesus bilang, ketika aku mengusir setan dengan kuasa Allah daripadamu, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi kerajaan Allah itu kuasa. Jadi kalau kita hidup dalam pola kerajaan Allah, berarti kita hidup dalam haleluya. Jadi ini bukan masalah sekedar tahu kata-kata ini, bukan. Karena kerajaan Allah tidak terdiri dari kata-kata, lebih dari kata-kata, tapi kuasa kekuatan. Maka Rasul Paulus tidak memberitakan kerajaan Allah dengan kata-kata saja, tapi dengan kekuatan roh, demonstrasi roh. Jadi orang-orang dalam kerajaan Allah itu bukan sekedar teori. Realitanya adalah kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam Yesus, hidup dalam kebenaran firman, hidup dalam damai sejahtera, sukacita Roh Kudus, hidup dalam kuasa kekuatan Allah. Makanya kuasa kekuatan Allah yang bekerja dalam diri kita buat kita menang, bahkan lebih dari pemenang. Iman kita saja bisa nanti diaktifkan oleh kebenaran firman Roh Kudus yang dalam diri kita untuk dipakai sehingga kita memiliki imannya Allah. Nah seperti itu ya. Nah ini belum, walaupun rata-rata orang Kristen sudah tahu, termasuk saya. Mungkin saudara karena sudah sepanjang 2021 kita belajar itu. Termasuklah pola hidup di rumah rohani itu. Semua itu pola dari kebenaran, pola kerajaan Allah itu. Tapi banyak belum mengerti, banyak belum melakukannya. Makanya tidak ada buah, makanya tidak ada peningkatan. Padahal Alkitab bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Bisa bertambah, bisa berkembang, bertumbuh, dan nampakkan hasil atau buah. Hidup kita nggak menurut dunia lagi. Bahkan tidak penting kalau dunia nggak bisa bikin kita hidup, Tuhan intervensi. Hidup kelimpahan itu dalam Maleakhi pasal 3, Tuhan bilang, aku buka tingkap langit. Intervensi Tuhan untuk menggenapkan firman-Nya. Firman-Nya harus terjadi. Nah masalahnya kepada siapa? Yang hidup dalam pola kerajaan Allah. Maksudnya apa? Hidup dalam kebenaran. Jadi kebenaran itu harus masuk dalam diri kita. Makanya Tuhan pernah kasih perumpamaan tentang penabur. Benih itu adalah firman.
tentang kerajaan Allah. Tanah itu hati kita. Respon hati kita. Ada tanah yang baik, ada tanah yang tidak baik. Tanah yang tidak baik, firman itu tidak mengerti. Firman itu tidak diterima dengan totalitas. Tanah yang baik atau tanah yang subur, dia mengerti firman yang disampaikan. Karena dia sungguh dan totalitas dengan Tuhan. Seperti saudagar menginginkan mutiara yang sangat berharga, dan dia rela menjual seluruh hartanya. Ya mungkin kita harta nggak ada seperti orang kaya itu, tapi hidup kita harus tukar. Itulah artinya bertobat. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Itu. Jadi aku yakin perusahaan pernah kalau cita-cita jadi presiden pasti apa? Jadi presiden dia ya. Nah, makanya jangan cengeng kali jadi orang Kristen. Yang penting pastikan hatimu melekat dekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan maksudnya. Karena Roma 8 ayat 28 katakan apa? Masih ingat ayat itu? Allah turut bekerja dalam mendatangkan apa? Untuk apa? Bagi orang yang hati yang penting lengkap lah. Semua. Yusuf mengasihi Tuhan, hidup dalam kebenaran. 7 tahun di penjara jadi perdana menteri. Sadrak Meshach Abednego dapat tantangan nyawa lalu pertaruhannya. Tapi dia tetap menomorsatukan Tuhan, tidak menyembah berhala karena alasan apapun. Hukum mati kan, dibakar hidup-hidup, dimasukkan gua sina-sidanya. Dari situ dia naik. Dia mendatangkan kebaikan, makanya jangan cengeng. Tetap hidup dalam kebenaran. Apapun itu. Jangan ada jatuh di pinggir jalan seperti itu. Jangan berbatu-batu, jangan disemak dulu. Terus malah renungkan itu firman yang sudah pakai siang malam. Renungkan itu maksudnya gini, imajinasikan apalah yang terjadi kalau ini digenapi Tuhan. Imajinasikan itu. Firman itu membangkitkan iman, menumbuhkan iman, membuat imanmu berakar, dan peganglah itu, jadilah seperti imanmu. Jadi kau hidup bukan bergantung kepada hujan cuaca lagi, tapi bergantung kepada air. Karena kau tumbuh di tepi aliran. Seperti itulah orang yang cipta firman. Iya. Jadi jangan cengeng. Ada kesulitan, gimana? Nah di situ Tuhan mau kau lebih melekat dengan Tuhan, kau lebih mencari Tuhan. Harus menang, karena Yesus bilang, oleh aku kamu lebih dari pemenang. Bukan oleh hebatmu, bukan oleh pertolongan orang lain, oleh Tuhan. Soal Tuhan pakai siapa, itu urusan Tuhan. Karena sudah pasti orang yang berharap mengandalkan Tuhan udah. Ya kita apa mau kita buktikan sama orang? Tuhan tegur saya baru-baru ini. Anakku, bukan soal khotbah, bukan soal hebatnya pengajaran. Tak pandai pun khotbah bisa kita menangkan ribuan orang. Kalau fakta realita Tuhan dan firman ada sama kita. Ya saya diingatin, ya juga Tuhan ya. Apa rupanya hebat si Petrus dulu? Tak ada sekolahnya. Tapi Yesus dan firman itu hidup sama dia. Karena dia di tempat 3,5 tahun dalam kondisi sungguh-sungguh ya. Saya percaya generasi keturunan
Setelah itu keturunan si Petrus harus diberkati Tuhan hebat. Pasti, karena Tuhan sudah bilang keturunan benar, perkasa, diberkati dan sebagainya. Ya pasti itu, Tuhan mana bisa bohong. Salah satu yang tak bisa dilakukan Tuhan bohong dan melakukan dosa. Lain itu semua bisa dilakukan. Haleluya. Seperti itu ya. Tadi kita ada ngomong beberapa orang di situ kan, kongko sharing. Jadi firman itu harus direnungkan, memenuhi hati kita. Jadi kadang-kadang Tuhan ingatkan kita bisa bagikan gitu. Dengan komur malutip Pak. Ada saja Tuhan. Namanya Tuhan. Apa yang belum pernah timbul di hati Tuhan kasih. Yang belum pernah kita lihat diperlihatkan. Yang belum pernah timbul di pikiran dikasih. Tuhan itu membawa kita ke kepada dimensinya melampaui keterbatasan kita. Makanya tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan mau bawa kita. Haleluya. Kalau orang-orang dunia aja bisa, untuk hal dunia maksud saya kan, tidak bisa. Saya kadang-kadang lihat di YouTube itu, sebentar aja dia kaya kan, padahal hanya gara-gara satu talenta duniawi aja dikembanginya kan. Apalagi kita kan, yang Tuhan kasih itu, tinggal bagaimana kita menemukannya. Itu kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, kita temukan itu apa yang tidak pernah timbul di hati, pikiran, pengetahuan ditunjukkan. Bisa. Karena aku yakin itu. Tapi kita harus hidup dalam Tuhan. Maksudnya gimana? Hidup dalam kerajaan Allah. Maksudnya apa hidup dalam kebenaran? Maksudnya apa hidup dalam firman Tuhan? Mana firman Tuhan yang mana? Maka cari dulu firman-Nya dengan sungguh-sungguh seperti tanah yang subur. Lalu jangan takut menderita karena lakukan aja. Jangan khawatir. Biar imanmu timbul terus sampai tumbuh seperti pohon korma di padang gurun, seperti pohon aras di atas gunung Libanon. Oh gitu. Lalu firman yang kita terima, yang hidup, akan bergerak bersama Roh Kudus memimpin kita. Bersama Allah kita lakukan satu talenta aja kalau kita temukan dan kita kembangkan dengan pertolongan Roh Kudus, udah berhasil kita di dunia ini. Orang modal mencium aja bisa jadi kaya. Ada itu usaha elit anggur, dia hanya mencium, dia tidak tahu ini anggurnya bagus, ini kurang bagus. Itu aja modal mencium, tiap hari dibawa ya, cium, oh ini bagus. Banyak terjadi. Ada orang punya suaranya kan, agak unik suaranya kan, dari kampung-kampung yang pelosok bisa jadi di Jakarta kaya raya, dia hanya modal suara aja kan. Nah, kita mungkin nggak suara ya kan, tapi kerajaan Allah lebih hebat dari situ kan, ya kan? Nah itu cari ya, hanya kembangkan apamu untuk berbagi supaya iman kita itu terus dicas pada waktu hafal firman aja bicarai. Tunggu doa mentapkan itu. Karena berdoa itu menghubungkan kita dengan Tuhan, membangun komunikasi, kepekaan, dan banyak hal lah, membawa kita dalam dimensi. Memang daging kita nggak suka itu. Pikiran kita pasti bikin banyak alasan.
yang sibuk lah, nggak punya waktu lah. Mana betul itu. Haleluya. Jangan mengeluh lalu pikiran duniawi. Di kampung orang tua aku begini, kayak mana lah. Kita bisa mengubah semua. Karena kita seperti itu Tuhan. Cuma kita mengubah dengan iman, dengan firman yang kita miliki. Itu dia. Lalu ayat 23, yang ditabur tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Waduh, mengerti. Dan karena itu, karena dia sudah terima firman di tanah yang baik, mengerti, ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat, pokoknya berlipat-lipat. Ayo ke sini. Bukan bertambah lagi di sini, berlipat ganda. 2, 4, 16, tuk. Kalau tambah 1, 2, 1. Ini multiplikasi, berlipat ganda. 1, 2, 4, 16 terus tetap. Itu kalau firman berhasil dalam diri kita. Cik. Dasar. Memang satu tahap sudah nampak, tapi belum secara menyeluruh. Mungkin firman masih kita pilih-pilih mungkin yang cocok-cocok untuk kita. Tapi kalau sudah menuntut harga, janganlah abadu lagi kan. Haleluya. Tak ada Tuhan Yesus, hilang semua. Tak ada arti semua. Ada Tuhan Yesus, kita dapat semua. Berarti semua. Itu aja rumusnya. Kau saling lain-lain kau pikir. Lalu bergeraklah. Kau keluar, kau masuk, diberkatilah kau. Pekerjaanmu pun Tuhan berkati. Semua udah. Itu aja. Karena apa? Tuhan sudah janji, harus digenapi. Yang kedua, kalau memang dunia ini gak bisa lagi, intervensi nanti tingkat langit juga curahkan berkat sampai limpah, bisa. Ada ayat firman Tuhan bilang, nah ini perlu terjadi sama kita punya. Ada orang-orang kaya kumpuli harta, orang fasik mengumpuli harta untuk diberi kepada orang benar. Kalau itu terjadi kan, kita tinggal menikmati, bercatat seumur hidup kita menikmati. Dan kita bukan minta, dan tidak kita paksa, kasih. Dia merasa bersuka cita ketika memberikannya. Haleluya. Makanya harapkan Tuhan. Maunya aku dikasih Bapak itulah ya. Jangan apalagi itu. Maunya aku dikasih ini. Tetap fokus sama Tuhan. Soal siapa dipakai Tuhan terserah. Suka-suka dia. Itu gak penting sama kita. Penting Tuhan, ya kan? Bisa? Tangkap? Numpung masih muda kamu, masih bisa nanggap. Kalau orang tua udah pahit. Untung saya orang muda dulu udah dicekokin sama firman gini. Kalau enggak terasa bahaya juga. Jadi akhirnya nanti mujizat itu bagi kita adalah sehari-hari. Karena firman kalau dilakukan mujizat, firman dilakukan mujizat, firman dihidupi mujizat. Mujizat semua.
perjalanannya si Musa kan mujizat semua kan? Mulai dari dia jumpa sama Tuhan, mengubah hidupnya, sampai ke Mesir, membawa orang Israel ke Mesir, kan mujizat semua kan? Walaupun ada kesulitan, tapi disitulah Tuhan bilang, tunjukkan bahwa dia lebih hebat dari kesulitan kita. Itu. Haleluya. Matikan dulu, sharing lagi kita dulu. Hidupin dulu.